Halo, apa kabar kalian? Gimana? Masih bingung cari sepeda listriknya? Aduh. Ini barusan aku pakai ya kan. Kilometernya di angka 26 km. Tapi waktu digas, oh dia kalau nggak kena beban dia full terus baterainya. Tapi kalau kena beban dia udah berkurang 1 balok. Seperti itu. Oke, sebelumnya saya terima kasih juga buat kalian udah like, udah share, udah subscribe, udah komen di bawah. Komennya juga bagus-bagus, sangat antusias, dan tentunya bikin aku lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke, dari beberapa pertanyaan kalian aku mau menjawab nih. Buat baterainya, ntar saya matiin dulu ya. Oke, buat baterainya, nah ada di kalian tanya gimana sih cara merawat baterainya ini biar awet dan bisa dipakai jarak jauh. Nah, untuk sepeda ini sendiri itu udah berjalan di kisaran 1000 km. Mari kita lihat. Nah, udah di 1071 km. Dan ini udah berjalan sekitar 5 minggu, berarti 1 bulan 7 hari. Nah, kurang lebih segitulah. Karena ini aku belinya online juga, lewat aplikasi Oren waktu itu dari Jombang. Karena waktu mau beli di Uinfly Malang sendiri itu stoknya pas masih kosong dan lagi warnanya juga kosong. Nah, sekarang aku mau jelasin nih tentang baterainya, gimana cara merawatnya. Nah, yang pertama itu kalian jangan overcharge. Kalaupun overcharge jangan terlalu lama. Jadi di baterai, di charge-nya sendiri itu udah ada kill switch-nya. Jadi ketika baterainya sudah penuh, dia otomatis kecabut seperti itu. Nah, terus yang kedua, kalian waktu melintir gas, muter tuas gasnya ini jangan terlalu keras, langsung set gini jangan. Jadi pelan-pelan aja gini digiring. Dan kita harus menanamkan mindset bahwa ini itu sepeda, bukan motor. Oke? Jadi kalau sama tenaganya itu kurang, ya kalian coba bandingin antara sepeda pancal, sepeda goes ya kan, terus kalian gas. Nah, seperti itu. Kalau dibandingin sama sepeda pancal, ini tuh kenceng. Tapi kalau kalian bandingin sama motor-motor yang ada di luar sana, ya kan. Nah, apalagi di daerah ini, waduh, ya nggak bisa jadi perbandingan, cuy. Seperti itu. Jadi kalau kita pencet gasnya itu pelan, gini, dia awet. Awet dalam arti baterainya nggak cepet habis. Tapi kalau saman betot kayak gini, ya kan, terus apalagi rating lampu-lampunya ini nyala dan lain-lain, itu bakalan boros. Dan kalau aku biasanya pakai di kecepatan 2, normalnya segitu. Nah, terus buat kalian yang tanya atau bingung, kalau seumpama ada kerusakan baterai atau lowbat itu seperti apa sih? Nah, kalau masalah itu kita harus menggunakan alat bantu, yaitu dengan multitester atau avometer. Nah, semacam itulah. Itu harganya murah, kisaran 25.000 di aplikasi Oren juga. Jadi kemarin aku coba udah cek tegangannya, ya kan. Ini kan ada akinya 4 tuh, ya kan. Kita cek satu-satu. Untuk yang pertama itu 13 volt normal. Yang kedua juga 13 volt, 1 sama. Yang ketiga sama segitu. Yang keempat juga sama. Terus setelah itu kita cek di pusatnya. Jadi keempat itu kan dirangkai seri. Nah, kita coba cek di antara yang paling ujung, ya kan. Itu mencapai 51, sekian lah. Jadi 48 volt itu lebih. Jadi untuk baterainya ketika kita masih full di antara segitu berarti masih normal. Kayak gitu. Caranya seperti itu. Nah, nanti untuk cara lebih lanjut nanti aku bikinkan video pendeknya ya, kayak gimana. Karena kalau dijelasin di sini kayaknya susah, soalnya aku lagi di luar juga ini. Barusan jalan-jalan ya kan. Tuh masih jalan-jalan. Terus kalian bikin konten yang kalian yang tanya-tanya kayak gitu. Setelah itu ada dari kalian yang melihat di konten-konten orang lain, di video yang lain itu kalau seumpama ini baterainya ada yang sampai 2,5 tahun. Tapi itu bukan unit ini, karena unit ini baru ada tahun 2022. Jadi mungkin teman-teman ngelihat dari video dari unit yang lain, bukan unit yang ini.
Nah, kalau aku sih nggak bisa jadi patokan tahun atau apalah sekian lama nggak jadi patokan. Yang penting itu jarak tempuhnya. Contoh kayak ini, dia sebulan udah sampai 1000 km. Berarti kalau kita kalkulasi setiap harinya dia berjalan antara 35 km. Seperti itu. 35 km sehari itu jauh loh, jauh banget. Nah, kalau seumpama dia 2,5 tahun ya kan, tapi dia jarang jalan. Ya gimana ya? Karena ini tuh pakai baterai SLA tipe VRLA, beda sama baterainya aki kendaraan. Dimana kalau aki kendaraan ketika dia itu lama nggak dipakai dia habis. Tapi kalau seumpama ini lama nggak dipakai dia kesimpan, mirip seperti akinya UPS buat genset atau buat komputer dan lain-lain yang membutuhkan daya listrik awet. Nah, pakai aki ini seperti itu. Jadi kalau aku sendiri untuk sepeda Redfish 6 saya ini malah kemungkinan ini nggak sampai 2,5 tahun. Bahkan aku kayaknya ini nggak sampai ini setahun. Nah, jadi aku jaga-jaga itu paling nggak cuma 6 bulan ini. 6 bulan mungkin nanti rusak baterainya atau apa gitu. Nah, terus buat yang kalian nih yang tanya-tanya keunggulan sama kekurangan dari baterai SLA. Kalau kita lihat dari baterai lithium, ya kan? Baterai lithium itu banyak banget kelebihannya. Contoh dari dimensi, daya tahan, terus praktisnya juga. Habis itu harganya lebih mahal. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau seumpama SLA ini, dia kelebihannya itu harganya murah. Kalau menurut aku sih murah buat baterai kendaraan itu murah. Jadi kalau untuk ini sendiri baterainya itu kisaran 300 ribuan. Nah, untuk baterainya sendiri kisaran 300 ribuan satu. Tapi kalau 4 ya berarti 1.200.000. Itu untuk tipe 12 volt 12 Ah. Nah, terus kalau seumpama ini ada kerusakan, biasanya di sini muncul ada indikator, ya kan? Dia full, indikator baterainya full. Tapi waktu digas sambil dipakai, dia langsung ngedrop, gitu. Nah, itu tandanya baterainya udah ngedrop. Kalau udah ngedrop, kita langsung aja buka di sini, ya kan? Kita cek seperti cara yang tadi, kita pakai multitester satu persatu. Nah, biasanya normalnya itu 12 sampai 13. Kalau 14 kayaknya nggak ada deh. Setauku nggak ada. Jadi antara 12 sampai 13 itu normalnya segitu. Kalau seumpama kita cek tanpa melintir gas, tanpa ngegas, kita cek udah 11, itu biasanya dikhawatirkan dia emang waktunya udah rusak, udah low bed, udah rusak. Nah, kita cek satu persatu. Setelah itu kita lihat mana yang di bawah 12 volt, kayak gitu. Nah, kalau ketemu yang di bawah 12 volt, contoh seumpama dia 11 volt gitu ya. Nah, dia 11 volt, setelah itu kita gas, sambil kita naikin, kita gas, dia langsung ngedrop sampai angka 7, angka 8. Berarti itu yang rusak. Nah, biasanya seperti itu. Dari keempat, itu yang rusak cuma satu aja. Jadi yang rusak cuma satu aja. Jadi nggak semuanya keempatnya itu rusak. Keunggulannya situ. Jadi dia ada 4 sel kan. Nah, biasanya dari keempat itu yang rusak cuma satu, nggak semuanya. Beda sama baterai lithium, dia bener bisa sampai tahan 2 tahun, 3 tahun, sekian tahun, karena dia ada BMS-nya. Kalau ini enggak. Kalau ada BMS-nya dia cenderung lebih awet. Tapi kalau sekali aja dia rusak, dia langsung ganti semua, nggak bisa ganti sel satu persatu karena selnya banyak banget. Ada ratusan, bahkan ada yang ribuan, tergantung volt sama ampernya sendiri. Dia seberapa banyak, seperti itu. Jadi ada kekurangannya, ada kelebihannya sih. Kalau aku sih cocok sih, worth it, karena aku sudah menghitung untuk 1000 km itu aku udah nyimpen uang sekian. Nah, uang itu nanti aku simpen, suatu saat aku pakai beli baterai itu masih untung gitu. Jadi tergantung cara kita merawatnya aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk spare partnya sendiri, kalau menurut aku ini apa ya, yang penting nggak jatuh, nggak pecah gitu aja sih,
nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Seumpama dari roda sendiri dia banyak yang jual, kampas rem dia banyak yang jual. Terus buat kalian kalau seumpama remnya itu udah kurang pakem, ya ini aja diputer, baut ininya aja diputer, strit. Yang belakang pun sama seperti itu, ada kayak gininya juga. Ini bautnya diputer, semakin ke kanan semakin kenceng, semakin pakem, seperti itu. Nah, dari sini kalian udah mulai cerah nih sepertinya. Kalau sama mama belum, ya udah nggak apa-apa, komen aja di bawah, siapa tahu aku bisa ngejawabnya. Oke? Nah, kayak gitu. Jadi sekian dari saya. Kalau ada kurangnya bisa komen di bawah. Kalau mau ada pertanyaan bisa komen juga di bawah. Kalau ada masukan bisa juga komen di bawah. Oke? See you on next video. See you.